Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kekuasaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang terpercaya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang dikenal dengan nama Abu Dzar, Jundub ibn Junadah al-Ghifari radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah jadikan hal tersebut haram di antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka di dalam hadits yang mulia ini, hadits qudsi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat penegasan akan haramnya kezaliman dan bahaya kezaliman tersebut, dan bahwasanya kezaliman tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah
dasarnya adalah dasar yang sangat agung dan mulia, karena Allah telah mengharamkan kezaliman tersebut atas dirinya. Oleh karenanya, terdapat nas-nas yang sangat banyak di dalam Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan bahaya kezaliman, bahaya dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kawan dan tidak akan mendapatkan penolong yang bisa ditaati pada hari kiamat. "Ma lidh-dhalimina min ansar." Orang-orang yang zalim tidak pernah akan mendapatkan seorang penolong pun. Di dalam hadits Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maka daripada itu jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahaya kezaliman, bahaya dari orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal tersebut karena bahaya kezaliman mengancam individu muslim, masyarakat muslim, bahkan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman tersebut, dan Allah mensucikan dirinya dari perbuatan zalim. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid, dan bahwasanya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Wa anna Allah laisa yadhlimu mithqala dzarrah, dan bahwasanya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya walaupun seberat debu. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perbuatan zalim. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada manusia, malapetaka, bencana, wabah, penyakit dan lain sebagainya, bukan karena Allah mendolimi hambanya, justru karena hamba tersebutlah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah mendolimi mereka, tapi justru merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Karena memang manusia pada dasarnya punya sifat kezaliman dan suka memberikan kezaliman. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran, "Innal insana lazalumun kaffar." Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim, lagi amat sangat ingkar kepada Allah. "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi dan pegunungan, namun kesemuanya enggan untuk memikulnya dan khawatir mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, amat sangat zalim, lagi amat sangat jahil, kata Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah, ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya punya tabiat untuk menzalimi, punya tabiat untuk berbuat zalim. Makanya kita butuh mensucikan diri kita dari sifat-sifat kezaliman. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelimang dengan perbuatan zalim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu banyak aneka ragamnya, bentuk-bentuknya. Di antaranya menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada sesama manusia.
kezaliman kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan yang terhormat. Kita sekarang jamaah sekalian masih berada di bulan terhormat, bulan Muharram. Allah tegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, entah kita berbuat zalim kepada diri kita dengan kita meninggalkan kewajiban kita, dengan kita melakukan perkara yang diharamkan, kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Demikian jamaah sekalian, berbuat kezaliman kepada orang lain, entah dengan melecehkan kehormatannya, menginjak-injak kehormatannya, mencaci makinya, menggibahnya, menggunjingnya, menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan kepadanya. Ini perbuatan yang haram. Apalagi memukul saudaranya, bahkan sampai menumpahkan darah saudaranya. Ini kezaliman. Ataukah dia mengambil dan merampas harta milik saudaranya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam Hajjatul Wada, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, harta-harta kalian haram antara sesama kalian seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini, negeri Makkah. Allah haramkan semua itu jamaah sekalian. Tatkala kita mendolimi saudara kita dengan memukulnya atau menumpahkan darahnya sampai melayangkan nyawanya, Nabi kita mengingatkan di dalam sabdanya, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli imri'in muslim bighairi haqq. Sesungguhnya lenyapnya dunia ini, kata Nabi, lebih ringan di sisi Allah daripada melayangnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Ketika seorang berani merampas harta milik saudaranya, Nabi kita mengingatkan di dalam sabdanya, man qatata'a haqqam ri'im muslim bighairi haqq biyaminin faqad aujabahu Allahun nar faqad aujaballahu alaihi nar wa harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang mengambil hak milik saudaranya dengan sumpah palsu, maka Allah wajibkan baginya neraka dan haram baginya surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, ya Rasulullah, apakah walaupun yang dia ambil itu harta yang sedikit ya Rasul? Kata Rasulullah, wa in kana qadiban min araq, sekalipun yang dia ambil itu hanya sebatang kayu, kata Nabi SAW. Orang yang mengambil hak milik saudaranya, tanah milik saudaranya, dia pindah patoknya. Dengarkan sabda Nabi SAW, man zalama qaida shibrin min ardi akhihil muslim tawwaqahullahu yaumal qiyamah bisab'i aradin. Barang siapa yang mendolimi hak milik saudaranya, tanah milik saudaranya dia ambil, maka pada hari kiamat, walaupun yang dia ambil itu satu jengkal, di hari kiamat dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu baru satu jengkal. Bagaimana kalau yang dia ambil bermeter-meter, berhektar-hektar? Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini zalim kepada saudaranya, Allah akan hisab pada hari kiamat.
Jangankan kepada manusia jamaah sekalian, kepada hewan saja kalau kita berbuat kezaliman, Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungannya pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Telah diazab seorang wanita gara-gara seekor kucing. Robatatha hatta matat fadakhalat finnar. La hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Wanita ini dia tangkap si kucing tadi, kemudian dia kurung, ya, sampai si kucing itu mati. Dia tidak beri makan, tidak beri minum, dia tidak lepaskan untuk mencari makanannya. Maka si wanita tersebut masuk ke dalam api neraka. Kenapa jamaah sekalian? Berbuat zalim kepada hewan. Itu hewan. Bagaimana lagi dengan manusia jamaah sekalian? Maka ini kezaliman, kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala akan tuntut pada hari kiamat. Kalau belum selesai di kehidupan dunia, maka jangan harap di kehidupan akhirat kita bisa lepas jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kita bertaubat dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pernah kita melakukan perbuatan zalim, karena sesungguhnya selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, selama ruh kita belum berpisah dari jasad kita, maka Allah hanya akan menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asalkan kita mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan banyak memikul dosa dan maksiat kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabb-Nya dalam keadaan bergelimang dengan kezaliman, bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka baginya neraka jahanam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup, karena ngerinya siksaan api neraka. Dan cukuplah bagi kita jamaah sekalian, cukuplah bagi kita sebagai peringatan, siksaan yang paling ringan di dalam api neraka, kata Nabi SAW, adalah seorang yang memakai terompah dari api neraka, sandal dari api neraka. Tatkala kaki masuk ke dalamnya, kepala sudah mendidih karena panasnya. Itu siksaan yang paling ringan. Maka bagaimana lagi dengan siksaan yang paling berat? Nas'alullah as-salamah wa na'udzu billahi min adzabin nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya cara untuk kita menebus kesalahan kita, untuk kita memperbaiki jiwa kita. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak bergelimang perbuatan dosa. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, sesuatu yang pasti akan menghampiri kita adalah kematian. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah rahasiakan kapan kita mati, namun ajal pasti akan menghampiri siapapun juga, dimanapun juga. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang punya ajalnya masing-masing. Apabila telah datang ajal kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mengedepankannya. Yang selamat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat dari berbagai noda dan maksiat. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا
واجعلنا من خيار أمتي ومن أهل شفاعتي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi taqafu iqaballah. Thumma i'lamu rahimakumullah anna min fadhailit taqwa kama qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufura wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.